Salam damai sejahtera kepada saudara-saudari sekalian. Kita kembali kepada kelas kebenaran, di mana hari ini kita akan membahas kelanjutan dari aspek-aspek dari penebusan. Sebelumnya, saudari, kita sudah membahas aspek pertama dari penebusan adalah ketika kita membahas mengenai pengampunan dosa-dosa dan kemerdekaan. Kemudian kita juga bisa melihat di dalam aspek yang kedua, kita sudah pernah membahas, yaitu penebusan tidak hanya mengacu kepada pengampunan dosa-dosa dan kemerdekaan, tetapi penebusan juga mencakup kepada pembasuhan, lalu pengudusan, dan pembenaran. Hari ini kita akan membahas aspek yang terakhir dari penebusan, yaitu perkara pendamaian. Puji Tuhan, saudari, sungguh melalui penebusan Kristus kita akan melihat betapa limpahnya, betapa kayanya, betapa ajaibnya penebusan Kristus yang telah dirampungkan di atas diri kita. Namun sebelum saya melanjutkan pembahasan hari ini, saya mengajak mari kita bersama-sama, kita satukan hati, kita terbuka pada Tuhan, kita berdoa memohon Tuhan memberikan kepada kita roh hikmat dan wahyu. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan hari ini. Berikan kami Tuhan hati seorang murid, memiliki hati yang mau terus belajar, mengenal kebenaran, sehingga kami tidak hanya menjadi orang yang diselamatkan, tapi kami menjadi orang yang tersusun oleh kebenaran. Terima kasih Tuhan untuk penebusan-Mu yang ajaib. Hari ini kami akan melihat aspek yang terakhir dari penebusan, yaitu perkara pendamaian. Tuhan, singkapkanlah kepada kami segala perkara yang telah Engkau rampungkan, sehingga kami tidak menjadi orang yang sembrono, tetapi kami menjadi orang yang penuh dengan ucapan syukur. Kami menjadi orang yang mengapresiasi. Kami bahkan menjadi orang yang memberitakan kabar sukacita ini, di mana Tuhan, Kau tidak hanya mengampuni kami, Kau membasuh kami, Kau, Tuhan, bahkan terakhir Kau mendamaikan kami. Berkatilah persekutuan dari hamba-Mu, berikan kami juga telinga yang bisa mendengar, hati yang terbuka. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami, penebus kami satu-satunya. Amin. Baik, puji Tuhan, saudari. Hari ini kita akan membahas aspek kelima dari penebusan, yaitu pendamaian. Pembahasan hari ini adalah mencakup ada 5 poin. Kita akan melihat mengapa perlu ada pendamaian. Kedua adalah kita akan melihat bagaimana pendamaian ini dirampungkan. Ketiga, kita akan melihat pendamaian ini bahkan menjadi ministry, pelayanan kita. Dan kita akan melihat hasil dari pendamaian. Lalu poin yang terakhir, kita akan melihat bahwa pendamaian ini dengan perujukan itu apa hubungan, apa relasi. Baik, saya akan memulai dengan poin yang pertama. Saudara-saudari, pendamaian kepada Allah di dalam bahasa Yunaninya berarti kita memiliki perubahan yang menyeluruh terhadap Allah. Pendamaian tidak sekedar hanya satu hubungan yang disatukan kembali. Tapi pendamaian kepada Allah adalah kita berubah. Perubahan yang menyeluruh terhadap Allah. Kita tahu, karena kejatuhan, manusia tidak menaati Allah. Manusia telah menyalahi Allah. Manusia bahkan menjadi musuh Allah. Itulah kondisi manusia yang jatuh. Maka pendamaian adalah mengalami perubahan yang menyeluruh ini terhadap Allah melalui penebusan Kristus. Maka kita bisa menyimpulkan
memiliki perubahan menyeluruh terhadap Allah. Berarti kita yang adalah awalnya tidak menaati Allah, yang awalnya bersalah pada Allah, yang awalnya adalah musuh Allah, tetapi kita didamaikan kepada Allah. Mari kita melihat mengapa pendamaian ini diperlukan. Ada beberapa penyebab, alasan mengapa kita perlu didamaikan terhadap Allah. Pertama adalah Alkitab mewahyukan di dalam Roma pasal 5 ayat 10a. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anak. Jadi, Roma pasal 5 mewahyukan pada kita. Kita bukan hanya orang berdosa. Lebih-lebih kita adalah seteru Allah. Kita adalah musuh Allah. Mengapa? Karena dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 10a dikatakan bahwa kita ini adalah anak-anak iblis. Kita berbuat dosa, menunjukkan bahwa kita adalah anak-anak iblis. Kita tidak berbuat kebenaran. Kemudian Efesus pasal 2 dikatakan bahwa kita bukan hanya berbuat dosa, kita bahkan hidup di dalam, kita mengikuti jalan dunia ini. Kita mentaati penguasa kerajaan angkasa. Saudara-saudara, inilah alasan yang pertama. Mengapa perlu ada pendamaian? Karena kita manusia, tidak hanya manusia berdosa, lebih-lebih kita adalah musuh Allah. Alasan yang kedua adalah di dalam Kolose pasal 1 ayat 21. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Kita tidak hanya sekedar seteru, bahkan kita memusuhi Allah di dalam hati dan pikiran. Di dalam batin memusuhi Allah. Mengapa? Karena keinginan kita adalah keinginan daging. Roma 8 ayat 7 dikatakan keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Jadi saudara-saudara, alasan yang kedua kita perlu didamaikan karena kita telah bermusuhan dengan Allah di dalam pikiran dan hati kita. Mari kita lihat alasan yang ketiga. Alasan yang ketiga di dalam Roma pasal 1 ayat 28 dikatakan mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah. Di dalam bahasa Yunani, frase kata tidak merasa perlu untuk mengakui Allah ini berarti manusia menganggap tidak baik memiliki Allah dalam pengetahuan. Wah, ini adalah satu kondisi yang tragis. Inilah kondisi kita, saudari. Sewaktu kita masih berdosa, belum didamaikan dengan Allah, kita bahkan menganggap memiliki Allah itu enggak baik. Pemikiran yang demikian perlu didamaikan. Alasan berikutnya adalah bahwa manusia membenci dan menghujat Allah. Di dalam Roma pasal 1:30a dikatakan, kita ini, mereka adalah pengumpat, pemfitnah, pembenci Allah. Membenci Allah. Lalu 1 Timotius pasal 1:13 dikatakan, Paulus berkata, aku yang tadinya seorang penghujat. Saudari, inilah keadaan manusia yang jatuh. Membenci Allah, menghujat Allah. Itulah sebabnya kondisi yang begitu mengerikan. Kita perlu didamaikan. Alasan yang terakhir, yaitu di dalam Efesus pasal 2 ayat 2-3. Dikatakan bahwa kita ini adalah orang-orang durhaka. Dahulu kita semua juga terhitung di antara mereka. Kita adalah orang-orang yang harus dimurkai. Jadi, mari kita melihat sesudah. Ada 5 alasan kenapa kita perlu didamaikan.
Pertama, kita adalah musuh Allah. Bahkan kita bermusuhan dengan Allah di dalam hati dan pikiran kita. Kita tidak setuju memegang Allah di dalam pengetahuan. Kita menganggap tidak baik kalau memiliki Allah di dalam pengetahuan. Kita membenci, menghujat Allah. Dan pada akhirnya kita adalah putra durhaka, anak kemurkaan. Alasan inilah menunjukkan pada kita betapa perlunya kita didamaikan dengan Allah. Tidak cukup hanya dosa kita diampuni, lebih-lebih kita perlu didamaikan dengan Allah. Saudari, kondisi yang begitu tragis, begitu menyedihkan. Kita menolak Allah, membenci Allah, bermusuhan dengan Allah. Tapi saudari, ada satu kabar sukacita. Allah mengasihi manusia. Allah menyukai manusia. Manusia tidak menginginkan Allah, tapi Allah menginginkan manusia. Allah tidak pernah menyalahi manusia. Allah harusnya tidak perlu berdamai dengan manusia, karena Allah tidak pernah bersalah. Tidak ada keperluan untuk Allah untuk berdamai dengan manusia. Namun, di dalam hati Allah ingin agar manusia berdamai dengan. Bahkan bukan hanya keinginan, Allah merampungkan cara pendamaian ini agar kita manusia dapat berdamai kepada Dia. Oh, puji Tuhan, saudara. Hari ini Allah merampungkan caranya melalui Kristus dan melalui kematian Kristus. Kristus sebagai sarana, ruang lingkup pendamaian. Melalui Kristus, kita ada sarananya. Di dalam Kristus, kita mendapatkan ruang lingkup pendamaian. Inilah yang disebutkan. Inilah yang dikatakan di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 18-19a. Yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan diri. Dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian ini kepada kami. Sebab di dalam Kristus Allah mendamaikan dunia dengan diri. Saudari, Kristus adalah perantara. Kristus adalah sarana mendamaikan kita dengan diri. Bahkan di dalam Kristus, hanya di dalam Kristus, Dia adalah ruang lingkup Allah mendamaikan dunia dengan dirinya. Puji Tuhan, melalui Kristus kita punya sarana. Kita ada dalam ruang lingkup pendamaian. Tidak hanya melalui Kristus. Bahkan firman Tuhan berkata, melalui kematian Kristus. Inilah cara pendamaian. Melalui Dia mati. Kolose pasal 1 ayat 20 dan ayat 22 dikatakan. Dan oleh Dia, Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya. Sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah Kristus. Sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematian. Di sini ada kata oleh, 3 oleh. Oleh Dialah. Oleh darah salib Kristus. Oleh kematian. Inilah cara Allah mendamaikan. Haleluya. Hari ini kita punya sarana, kita punya ruang lingkup, bahkan kita punya cara, jalan didamaikan dengan Allah. Saudara-saudari, saya tidak tahu bagaimana perasaan saudara. Tapi waktu saya membaca, waktu saya mempersiapkan berita, di dalam saya penuh dengan ucapan syukur. Tuhan, kalau bukan karena Engkau, aku tidak punya sarana. Aku tidak akan ada di dalam ruang lingkup pendamaian. Bahkan aku tidak ada jalan untuk berdamai dengan Allah. Aku selama-lamanya akan tetap adalah musuh Allah, seteru Allah, penghujat Allah, pembenci Allah. Tapi saudari, puji Tuhan. Kasih Allah dinyatakan melalui Kristus. Melalui kematian Kristus. Kita memperoleh sarana, ruang lingkup, jalan
untuk berdamai dengan Allah. Semoga saudari, setiap minggu waktu kita datang ke dalam pemecahan roti, melalui kelas kebenaran, apresiasi kita kepada Kristus, kepada Tuhan akan dipertinggi. Kita akan memuji Dia, karena melalui Dia, melalui kematian, kita didamaikan dengan Allah. Amin. Saudari, hati Allah ingin manusia berdamai dengan Dia. Tidak hanya berhenti di dalam Kristus. Bahkan kita telah dipercayakan untuk pelayanan pendamaian. Allah telah merampungkan semua langkah pendamaian itu melalui Kristus. Dia tidak berhenti sampai di Allah telah memberikan pelayanan ini kepada kita. Sehingga kita dapat menjadi duta Kristus. Utusan Kristus. Yang ditugaskan untuk mewakili Dia. Mendamaikan orang kepada Allah. Saudara-saudari, hari ini kita bukan hanya adalah orang yang menerima berkat. Kita bukan hanya telah didamaikan kepada Allah. Bahkan hanya kita ditugaskan. Kita diberi amanat yang mulia. Kita dijadikan duta-duta Kristus. Untuk apa? Kita pergi. Waktu kita pergi memberitakan Injil. Waktu kita pergi merawat kaum saleh. Waktu kita pergi menjenguk orang, kaum saleh yang sedang jatuh. Kita harus tahu, amanat ini ada pada kita. Apa yang kita kerjakan bukannya sebuah rutinitas aktivitas gereja. Kita sedang melakukan satu ministry. Ministry pendamai, membawa orang didamaikan kepada Allah. Sehingga seseorang yang kita layani mengalami perubahan yang menyeluruh terhadap Allah. Sungguh saudari, jangan memandang remeh pelayanan Anda. Bagi saudara yang belum ada pelayanan, kiranya ini mendorong kita. Kita jangan menjadi orang yang menganggur. Kita sudah diberi amanat yang mulia. Kita perlu pergi, merawat, menggembalakan, memberitakan Injil, mendamaikan orang dengan Allah. Baik, saudara. Sekarang kita akan masuk hasil dari pendamaian. Ketika kita didamaikan dengan Allah, atau ketika kita mendamaikan orang dengan Allah, kita akan menikmati hasil. Kita akan melihat satu kesaksian yang mulia. Yaitu pertama, kita yang didamaikan akan memiliki damai sejahtera terhadap Allah. Roma 5 ayat 1 dikatakan, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup di dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi hasil pertama dari pendamaian, kita ada damai sejahtera terhadap Allah. Saudara, ini tidak bisa dibeli dengan harta, dengan kekayaan seberapa. Ini hanya bisa ketika kita telah didamaikan dengan Allah. Kita, ada satu rasa plong, ada rasa kelegaan, kelepasan yang ajaib. Kita hidup di dalam damai sejahtera dengan Allah. Bahkan tidak hanya ada damai sejahtera. Hasil yang kedua adalah kita bermegah di dalam Allah. Roma 5 ayat 11 dikatakan kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab oleh Dialah kita telah menerima pendamaian. Karena Dia adalah sarana, Dia adalah ruang lingkup, Dia adalah jalan. Apa yang kita bisa lakukan? Hasil dari kita didamaikan adalah kita bermegah di dalam Allah. Dan yang terakhir, tidak hanya sekedar ada damai sejahtera, di dalam ada satu apresiasi bermegah, lebih-lebih ada satu proses yang kita alami. Kita diselamatkan di dalam hayat. Roma 5 ayat 10b dikatakan lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya, oleh hayat. Haleluya, saudara. Pendamaian ini membawa kita kepada langkah berikutnya. Kita diselamatkan secara menyeluruh, diselamatkan dalam
ayat. Baik, saudari, ketika kita mengalami pendamaian, ada satu, karena ini adalah kelas kebenaran, maka kita perlu melihat pendamaiannya adalah apa. Di dalam Alkitab, ketika bicara pendamaian ini, ada beberapa kata yang perlu kita pahami. Pertama adalah kata hilasmos, yang berarti yang mendamaikan. Kata ini ada di dalam dua ayat, dua-duanya ada di dalam 1 Yohanes, yaitu pertama di dalam pasal 22, saya dikatakan, dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Lalu pasal 4 ayat 10, Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Jadi doa ini menunjukkan pada kita, Kristus adalah pendamaian. Kristus adalah yang mendamaikan. Dialah pendamaian, dialah kurban pendamaian bagi kita. Kemudian kata yang kedua adalah hilasterion, yang artinya adalah tempat pendamaian. Roma pasal 3:25 di dalam terjemahan langsungnya dikatakan, Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi penutup pendamaian karena iman dalam darah. Jadi Kristus adalah penutup pendamaian. Dia adalah tempat pendamaian. Dia adalah ruang lingkup. Haleluya. Dia tidak hanya sarana, dia juga adalah ruang lingkup. Kemudian kata yang ketiga adalah hilaskomai, artinya tindakan pendamaian. Hal ini bisa kita lihat di dalam Ibrani pasal 2:17. Supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia terhadap Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Dialah yang mendamaikan. Haleluya. Saudara, semoga ini mengupgrade ya, apresiasi kita kepada Kristus. Dia adalah kurban pendamaian. Dia adalah tempat pendamaian. Dia adalah yang mendamaikan. Oh, karena itulah melalui Kristus, melalui kematian, kita memperoleh pendamaian. Baik, bagian yang terakhir kita akan melihat sesuatu. Dari tiga kata ini, kita melihat bahwa kata pendamaian itu ada berhubungan dengan kata perujukan. Ketika kita bicara perujukan, ini adalah perkara menyatukan kedua belah pihak. Kenapa kedua belah pihak ini tidak bisa disatukan? Perlu dirujuk, karena ada penghalang. Hari ini, saudara, penghalang terbesar kita dengan Allah adalah dosa. Dosa menghalangi kita dari Allah. Dosa menjauhkan kita dari hadirat Allah. Oleh karena itu, melalui Kristus, kita dirujukkan dengan Allah. Tetapi hari ini, yang kita bahas tidak sekedar kita dirujuk. Tidak sekedar kita memperoleh pengampunan lalu kita dirujuk. Tapi yang kita bahas adalah pendamaian. Mengapa perlu didamaikan? Bukan sekedar hanya ada dosa, tetapi ada permusuhan. Ada permusuhan. Permusuhan adalah masalah terbesar antara manusia dengan Allah. Dosa memang satu masalah, tapi masalah terbesar bukan dosa. Masalah terbesar manusia dengan Allah adalah manusia adalah seteru Allah. Manusia bermusuhan dengan Allah. Maka ada kebutuhan yang lebih dalam. Bukan sekedar perujukan, tapi perlu didamaikan. Di dalam pendamaian ini tentu ada perujukan. Tapi saudari, yang kita bahas adalah lebih dalam. Bukan saudari rujuk. Lebih-lebih kita didamaikan dengan Allah. Jadi saudari, sebagai kesimpulan, saya mengutip ada dua kalimat. Ya. Saya mengajak kita membaca sama-sama di kalimat yang di bagian kiri terlebih dahulu ya. Allah mengasihi manusia, menyukai manusia, dan menginginkan agar manusia berdamai kepada Dia.
dan yang juga merampungkan cara pendamaian bagi manusia di dalam Kristus, melalui Kristus, dan kematiannya, dengan pencurahan darahnya yang merampungkan penebusannya, sehingga kita didamaikan kepada Allah. Puji Tuhan, saudari, Allah yang berinisiatif, Allah yang aktif, mengasihi, menyukai, menginginkan, bahkan merampungkan jalan. Maka, apa yang perlu menjadi respon kita? Kalimat yang kedua, mari kita baca di bagian kanan. Allah tidak hanya, ada typo ya, Allah tidak hanya merampungkan semua langkah pendamaian, tapi dia juga telah memberikan kepada manusia pelayanan ministry untuk mendamaikan orang-orang kepadanya. Sehingga mereka dapat menjadi duta-duta Kristus yang ditugaskan untuk mewakili dia dan memohon agar orang-orang didamaikan kepada Allah. Saudara-saudari, hari ini kita ada satu amanat yang besar. Kita adalah orang yang mengalami didamaikan dengan Allah. Kita adalah orang yang mengalami segala hasil pendamaian ini. Mari kita perlu juga menjadi duta-duta Kristus. Waktu kita pergi melayani, entah kita melayani yang muda atau yang tua, kaya atau miskin, berpendidikan atau tidak berpendidikan, status rendah ataupun tinggi, kita perlu melihat kita sedang menjadi duta Kristus, mendamaikan manusia kepada Allah. Sehingga saudari, setiap orang bisa mengalami hasil pendamaian. Setiap orang bisa menikmati hasil pendamaian. Puji Tuhan, semoga melalui kelas kebenaran ini, apresiasi kita kepada Kristus dipertinggi. Setiap kali kita datang di depan meja Tuhan, kita penuh dengan ucapan syukur. Kita bisa bermegah. Kemudian kita juga perlu menerima amanat ini. Pergi melayani orang. Pergi menjadi utusan. Pergi menjadi perwakilan. Memohon agar orang-orang didamaikan kepada Allah. Puji Tuhan, demikianlah persekutuan saya mengenai kelas kebenaran, mengenai penebusan di dalam aspek yang kelima, yaitu pendamaian. Mari kita tutup di dalam doa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur kepadamu, karena Tuhan, Engkau telah menyediakan, merampungkan jalan pendamaian bagi kami. Melalui dirimu sendiri sebagai sarana dan ruang lingkup pendamaian. Juga melalui kematianmu sebagai jalan untuk mendamaikan kami. Sehingga hari ini kami bisa menjadi orang yang menikmati damai sejahtera, bermegah di dalam Allah. Bahkan kami bisa mengalami keselamatan di dalam hayat. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami juga mau menjadi orang yang merespon. Sebagai orang yang telah mengalami pendamaian, kami juga perlu menjadi orang yang pergi, merawat, memberitakan Injil, membawa orang-orang didamaikan kepada Allah. Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala yang Kau rampungkan. Dan Engkau juga terus melatih kami, sehingga kami menjadi duta-duta Kristus. Kami berdoa, segala mulia, hormat, hanya bagi Tuhan saja. Amin. Baik, demikianlah kelas kebenaran hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.